Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Ayat kursi adalah ayat yang terletak dalam surat Al-Baqarah ayat ke-255. Di dalamnya terdapat pemaparan 3 macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid ruqyah, dan tauhid nama dan juga sifat Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan juga di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat kursi ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW disebutkan bahwa ia merupakan ayat teragung yang terdapat di dalam Al-Quran. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Keagungan ayat kursi melebihi langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalamnya ayat tersebut telah mencakup nama dan juga sifat Allah. Ayat kursi merupakan salah satu kalamullah atau perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung daripada ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Riwayat At-Tirmizi. Namun ternyata ada beberapa keadaan dan waktu yang kita tidak boleh membaca ayat kursi. Rasulullah SAW melarang kita membaca ayat kursi pada saat-saat tertentu. Hal ini wajib kita ketahui agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan yang disangka mendapatkan pahala, malah ternyata menimbulkan dosa. Berikut adalah waktu yang dilarang untuk membaca ayat kursi. Yang pertama, saat ruku dan sujud di dalam ibadah sholat. Rasulullah SAW sudah melarang kita untuk membaca Al-Quran saat kita di dalam keadaan ruku dan sujud. Sedangkan ayat kursi, yaitu sebagai salah satu ayat dari Al-Quran, tentu saja tidak boleh dibaca saat sedang wudhu dan sujud. Di dalam ibadah sholat, Rasulullah SAW melarang pembacaan Al-Quran saat ruku dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, saat berada di toilet atau kamar mandi. Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, beliau menjelaskan bahwa kita dianjurkan membaca Al-Quran di tempat bersih dan juga terpilih. Oleh sebab itu, sekelompok ulama menganjurkan membacanya di masjid karena telah memenuhi semua kebersihan dan tempat yang mulia. Adapun untuk membaca Al-Quran di kamar mandi, para ulama berbeda pendapat dalam memakruhkannya. Para ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak dimakruhkan. Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan, mendapatkan pahala jika menghindari perbuatan tersebut. Meskipun hukum membaca Al-Quran termasuk di kamar mandi atau toilet dimakruhkan, namun hal itu tetap termasuk hal yang dilarang, sebab sudah menyalahi adab dalam membaca Al-Quran.
Lalu yang ketiga, saat kita mengantuk. Imam An-Nawawi menyebutkan hal ini di dalam kitab At-Tibyan, bahwa makruh hukumnya jika membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Hal ini untuk menjaga kemungkinan salah dalam membacanya sehingga bisa merusak atau merubah ayat dari Al-Quran. Lalu yang keempat, saat menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud di sini adalah ketika kita sedang junub atau sedang haid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah wanita haid dan orang junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar juga menyebutkan bahwa para ulama telah bersepakat tentang bolehnya berzikir bagi orang-orang yang sedang menanggung hadas kecil dan juga hadas besar, seperti junub, haid, dan juga nifas. Namun bentuk zikir tersebut adalah berupa bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, dan doa. Akan tetapi membaca Al-Quran haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub, haid, dan juga nifas, kecuali membacanya di dalam hati. Selain larangan membaca ayat kursi pada waktu tertentu, di sini kami sampaikan juga waktu-waktu yang sangat baik jika ayat kursi ini diamalkan. Yang pertama, setelah sholat wajib yang 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap setelah selesai sholat wajib, niscaya tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian, yakni dia akan masuk surga setelah meninggal dunia. Yang kedua, zikir pada waktu pagi dan petang. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa ada jin atau setan yang berkata kepadanya, apabila kamu membaca ayat kursi pada pagi hari, maka kamu akan dilindungi dariku sampai petang. Dan apabila kamu membacanya pada waktu petang hari atau sore, maka kamu akan dilindungi dariku sampai waktu pagi esok harinya. Ubay radhiyallahu anhu berkata, aku pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku mengabarkan kepada beliau tentang hal tersebut. Dan beliau bersabda, makhluk yang buruk itu berkata jujur. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib. Lalu yang ketiga, ketika hendak tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya setan berkata, apabila kamu hendak tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhirnya, yaitu ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setan itu berkata kepadaku, niscaya Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak akan sanggup mendekatimu sampai waktu pagi. Para sahabat adalah orang-orang yang paling bersemangat atas kebaikan, dan ketika dia mengabarkan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dia setan itu berkata jujur kepadamu, padahal dia adalah pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang hal yang dilarang dan dibolehkan dalam membaca ayat kursi. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.